mengambil fadilah hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa orang berjalan ke masjid tidaklah melangkah satu langkah kecuali diangkat satu derajat oleh Allah. Bukan hanya itu, wa khutta anhu biha sayyi'ah, dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekannya. Dosanya setiap satu langkah satu dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid, apabila dia sudah masuk ke masjid, kana fi sholati maka di salat dia tahbisu, dia dihitung pahala oleh Allah. Mulai masuk masjid sudah dihitung pahala salat, walaupun salat belum dikumandangkan. Menunggu salat di masjid, menunggu adzan, selesai adzan, menunggu qomat, itu setiap detik ditulis pahala salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, fadilahnya lagi, wal malaikatu yushollun, dan para malaikat mendoakan untuk mereka. Yaqulu, mereka berkata, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Kata malaikat. Malaikat berdoa. Kalau sudah malaikat berdoa, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat adalah orang yang tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendoakan, ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, berikan taubat kepada orang ini. Sampai kapan ini berlaku? Sampai kita keluar dari masjid ini dan sampai kita berhadas, kemudian kita terputus dari masjid ini. Subhanallah, karunia yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti kita akan menyambung dengan sholat isya. Sholat isya berjamaah. Rasulullah pernah menyatakan, afdhalus sholat alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr. Law ya'lamuna fihi ma la atahuma walau habwan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat oleh Abu Hurairah, hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim, mengatakan sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Entah kenapa, mungkin kita tahu alasannya, sholat isya dan sholat subuh. Nabi Muhammad SAW menjelaskan sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Law ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Andai kata Rasulullah, mereka tahu apa yang ada pada sholat isya dan sholat subuh itu, mereka akan datang ke masjid untuk sholat isya dan sholat subuh walaupun dengan cara melangkah. Walaupun keting kaum, orang Banjar itu keting kaum didatanginya, seandainya tahu. Kita tahu, seandainya pahala ini dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan berbondong-bondong ke masjid walaupun keting kaum datang. Seandainya pahala itu dilihatkan. Kan seandainya logikanya itu, kalau di Wadah Ulun sana, Ulun dari Batu Licin, Wadah Ulun sana ada pernah seorang pengusaha mengadakan door prize, namanya itu membagi hadiah. Jadi hadiahnya ada sepeda motor, ada kulkas, ada mesin cuci. Dilihatkan hadiahnya gandal-gandal. Untuk siapa? Untuk orang yang umpat sepeda santai. Jadi umpat ke sepeda santai, ambil kupon, karena ada undiannya, diberi hadiah, hadiahnya dilihatkan. Itu subhanallah, nang kadang isi sepeda, bukan sepeda. Kadang isi sepeda, bukan sepeda. Kenapa? Melihat hadiahnya itu. Maka kata Rasulullah begitu juga. Seandainya kita ini pahala ini tidak dilihatkan oleh Allah, karena cukup masjid ini orang datang. Tapi pahala itu kada dilihatkan. Nang aran kada dilihatkan berarti gaib. Gaib tapi ada. Gaib tapi ada. Itulah suatu yang gaib. Tapi kita percaya dan beriman karena ini disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang terlontar dari lisan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak melihat, tapi ada. Dan kita harus percaya dan mengimani itu. Dan itu adalah sifat pertama yang disifatkan dalam Al-Qur'an untuk sifat orang yang
dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama itu sifatnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka orang-orang yang mempercayai sesuatu yang gaib tadi. Gaib kita ada melihat, tapi kita beriman tentang adanya. Itu adalah sifat pertama disifatkan oleh Al-Quran. Barulah setelah itu yuqimus sholata, baru orang-orang yang sholat. Oleh karena itu, ini adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah birabbil alamin. Terutama terlebih-lebih kita berada di malam yang mulia, malam Jumat, malam yang agung. Inna Jum'ata sayyidul ayyam, bahwa Jumat adalah pimpinan dari semua hari dalam satu minggu. Malam Jumat adalah malam yang mulia, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang wafat di malam Jumat, di hari Jumat, dibebaskan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan hidayah yang ada dalam diri kita saat ini, hidayah ingin sholat berjamaah, selalu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya ulun memperkenalkan diri. Ulun nama Habib Ridwan bin Habib Qadri Al-Idrus dari Batu Licin. Kebetulan kami ada kegiatan Al-Wafa bi Ahdillah, pertemuan alumni dari yang punya ikatan hubungan dengan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang ada di Hadramaut, mempunyai kegiatan berkumpul 3 bulan sekali dan sifatnya keliling dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Alhamdulillah untuk hari ini sampai besok kami berada di kabupaten sini, Kota Amuntai. Insyaallah sampai besok kami akan kembali ke daerah masing-masing. Ulun dari Batu Licin. Di Batu Licin ulun diisi majelis. Majelis itu ulun membaca kitab Riyadhus Shalihin. Membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Namanya Riyadhus Shalihin. Jadi pas ulun ke Amuntai sini disuruh juga ditugaskan habis maghrib menuju ke Masjid Riyadhus Shalihin juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang soleh. Amin ya Allah. Ulun jadi orang soleh, biar jadi orang soleh, keturunan kita dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita sholat berjamaah, bawa putra-putri kita, bawa anak kita, biar halus. Yang penting kadang motor masjid kita angkat, kita tuntun anak kita, apalagi yang sudah gagal. Tuntun, ajak mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah cara agar kita mempunyai anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh dan solehah. Ulun ingin berkisah. Ada seorang wali kutub di kota Jeddah. Nama beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Baru saja kita masih ngikutin beliau zaman beliau wafat. Beliau wafat sekitar belum 20 tahun yang lalu belum. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, gurunya Habib Umar, gurunya Habib Ali Al-Jufri, guru-gurunya para habaib yang ada pada saat ini. Beliau baru saja wafat sekitar 15 tahun yang lalu. Di usia beliau 70 tahun, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ini pernah bicara. Kata beliau, aku ketika ditanya sama orang, "Wahai Habib, bagaimana kok pian bisa mempunyai kedudukan kewalian yang begitu hebat, pangkat kewalian yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa tipsnya, apa caranya?"
sejak umur 9 tahun sampai hari ini usiamu 70 tahun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah aja tidak pernah ditinggalkan, apalagi ada sholat. Mulai umur 9 tahun ada yang mengatakan 7 tahun. Kadang pernah jadi mulai saat itu aku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sampai usia aku saat ini 70 tahun. Ditanya sama orang, bagaimana bisa Habib? Bagaimana caranya? Kok bisa seistiqomah itu? Kata beliau, ini berkat didikan dari abah. Ini berkat didikan dari orang tua dulu. Mulailah beliau bercerita. Kata beliau, suatu hari, setiap hari abahku ini membawa aku menuntun ke masjid. Dituntun sama abahnya ini. Habib Abdul Qadir dituntun sama abahnya, nama abahnya Habib Ahmad. Habib Ahmad As-Segaf ini juga seorang tokoh di kota Jeddah. Jadi Habib Abdul Qadir dituntun. Waktu itu Habib Abdul Qadir usianya masih 9 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Kita ambil 9 tahun, masih usia 9 tahun. Setiap hari mulai kecil dituntun sama abahnya untuk pergi sholat berjamaah ke masjid. Dituntun terus, dituntun. Maghrib dituntun dibawa ke masjid, dituntun. Tapi suruh sholat di samping setiap hari. Suatu hari kata beliau, suatu hari orang tua aku sakit. Habib Ahmad ini sakit, sehingga gak bisa menuntun anaknya ke masjid. Maka Habib Ahmad bilang, wahai Abdul Qadir, abah lagi gak enak badan, abah sholat di rumah aja. Tapi kamu sehat, kamu harus pergi sholat berjamaah ke masjid. Kamu sholat di masjid sendirian abah? Ya, kamu pergi sendirian. Pergilah, kata beliau. Habib Abdul Qadir ini pergi sendirian menuju ke masjid. Yang namanya anak kecil di tengah jalan menuju ke masjid melihat anak-anak yang lain sedang bermain, melewati pasar begitulah, sehingga terlena. Sehingga Habib Abdul Qadir ini masih usia 9 tahun, keasikan main, melihat orang main, keasikan sampai lewat waktu maghrib. Gak sempat sholat maghrib berjamaah di masjid. Setelah dia ingat mau ke masjid, dia pergi ke masjid, ternyata sholat berjamaah sudah selesai. Sholat berjamaah sudah selesai. Maka Habib Abdul Qadir sholat sendirian di masjid. Waktu itu sholat sendirian, baru dia pulang ke rumah. Baru dia pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Ternyata subhanallah, ayahnya orang soleh, Habib Ahmad ini langsung menunggu di depan rumah, padahal lagi sakit. Habib Abdul Qadir ini takut dia melakukan kesalahan karena tidak sholat berjamaah. Sampai di depan rumah ini anak kecil ditanya sama abahnya. Habib Ahmad tanya, Abdul Qadir, kamu dari mana? Dia takut dimarahin sama orang tuanya. Dia bilang, saya dari masjid abah. Ngapain ke masjid? Saya sholat berjamaah. Oh, kamu sholat berjamaah. Karena dia takut dimarahi, kamu bisa ringkih, maka berdustanya. Berdusta, sholat berjamaah. Oh, bagus. Bolehlah abah bertakut. Boleh. Kalau memang ikam tadi sholat berjamaah, siapa imamnya tadi di masjid? Dia sendiri. Ini Anda berdusta, Anda jujur, takut tadi sariki. Dustai aja dah, karena tujuannya abahnya ini didustai. Ujar si anaknya tadi, imamnya tadi bahaya. Fulan, Ustaz Fulan bin Fulan. Disebutkan namanya, nama ustaznya. Disebutkan. Oh, ustaz itu aja sih. Terus pertanyaan kedua, kalau memang kamu tadi sholat berjamaah, siapa yang sholat di sebelah kanan? Waktu di masjid tadi siapa nak sembahyang di sebelah kanan? Di kamu siapa aja sih? Berdusta pulang sini nih, mengarang, oh Paman Udin bahaya. Oh Paman Udin. Sebelah kiri bang siapa aja sih? Sebelah kiri Paman Anam bahaya. Ini misalnya adalah ada dalam pengarang Anam. Sebelah kiri Paman Anam bahaya. Oh Paman Anam. Oh ya sudah ya sih. Ayo Pak Abah sekarang. Ayahnya nggak bisa nih. Ayo Pak Abah. Kemana Pak? Udah 4 aja. Dibawa sama abahnya. Dituntun. Dibawa kemana? Ternyata dibawa ke rumah imam
senang, alhamdulillah selamat dia bilang. Kalau gitu kita pergi ke Paman Udin, pulang ke Paman Udin, rumah Paman Udin, diketok lagi rumah Paman Udin. Paman Udin diketok, dilihat Habib Ahmad datang. Habib Ahmad itu tokoh besar di sana. Habib Ahmad ada apa datang ke sini? Enggak, saya mau tanya, kamu tadi sholat di masjid? Iya, Habib sholat di masjid maghrib. Kamu lihat nggak di sebelah kirimu anak saya Abdul Qadir sholat? Abdul Qadir ini sudah beredar, ketahuan namanya Ustaz. Aku sudah tidak. Kata Paman Udin, lain deh. Ulun ingat pada karena melihat Abdul Qadir tadi di masjid maghrib. Dilihati oleh abahnya anak-anak tadi. Wahai Abdul Qadir, apa kamu berbohong sama orang tuamu sendiri? Ayo, ya terima kasih. Pergi lagi ke Paman Anang tadi. Udah kita takuni Paman Anang pulang. Siapa tahu Paman Udin kada melihat, Paman Anang melihat. Ditakuni pulang ke Paman Anang tadi itu. Paman, apakah bujur di sebelah kanan piantan itu anakku Abdul Qadir sembahyang maghrib dihingga ujar Paman Anang terdedak. Ulun kada melihat Abdul Qadir tadi waktu sembahyang maghrib. Maka kata beliau, Abdul Qadir ini saking malunya dengan orang tuanya, kata beliau, mulai saat itu aku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sampai hari ini usiaku 70 tahun. Berkat siapa? Berkat pendidikan orang tuanya. Oleh karena itu pentingnya sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah tafdhulu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian dengan selisih pahala 27 derajat. Ada salah seorang Habib di Pekalongan, nama Sidin, Habib siapa kada ingat dulu, nama Sidin Al-Atos, juga sangat menjaga sholat berjamaah. Jaga sholat berjamaah. Suatu hari di rumah beliau tidak ada orang. Di rumah beliau tidak ada orang dan beliau nggak sempat untuk sholat di masjid, sehingga beliau harus sholat tapi nggak ada teman di rumah. Daripada sholat sendirian, cari cara apa caranya ini supaya bisa sholat berjamaah. Diajak anak lagi nggak ada di rumah, dibawa bini lagi nggak ada di rumah, bingung karena sudah terbiasa sholat berjamaah. Akhirnya Habib ini keluar pagar rumahnya, punya tukang ojek. Tukang ojek itu di Kios Sidin. Ya Sidin kan berapa biasa menarik sehari? Dapat sekian. Nah di Sidin mengganti sekian. Dangannya aku sembahyang berjamaah. Suruh Sidin masuk ke dalam rumah, suruh Sidin jadi makmum. Allah Akbar sembahyang. Imbang tutup sembahyang juga Sidin duitnya aja Sidin. Duitnya anggap aja ikan tadi menarik ojeknya Sidin 4 tahun sembahyang. Subhanallah. Jadi orang-orang dulu itu sangat menjaga sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ada memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu sholat sendirian, dipandang kekhusyuan kita. Kalau tidak khusyuk, sholat kita tidak diterima. Kemudian semuanya serba kekurangan kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau kita sholat berjamaah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari setiap kita berjamaah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan mendapatkan, dan sholat orang berjamaah akan dikabulkan dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecintaan untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Mudah-mudahan keberkahan kita malam hari ini, amal-amal soleh kita pada malam hari ini juga pahalanya dilimpahkan kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena di malam Jumat mereka orang-orang tua kita, arwah-arwah orang soleh, mereka datang berkunjung melihat apa yang dilakukan oleh anak cucunya yang ada di atas dunia. Apabila dalam keadaan baik melakukan hal-hal yang baik, mereka pun bergembira atas apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang-orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya menjadi kebun-kebun surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aksbiru salat alayya fi lailatul jum'ah fi lailatil gharra wa yaumil azhar." Perbanyaklah, kata Nabi Muhammad, bersolawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Pada malam Jumat dan hari Jumat. Dan kita perhatikan juga ada
adat dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di malam Jumat dan di hari Jumat. Di antaranya di malam Jumat dan di hari Jumat kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca surah Al-Kahfi, untuk membaca surah Ad-Dukhan, untuk membaca surah Tabarak, Al-Mulk, surah Tabarak, dan membaca surah Yasin dan Alif Lam Mim Sajadah. Ini disunahkan untuk kita baca di malam hari Jumat. Kemudian besok pada hari Jumat hendaknya kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena orang itu ada yang membaca sholawat, ada yang bersolawat. Ada yang membaca sholawat. Kalau membaca sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bersolawat dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW lewat perilakunya. Menghidupkan sunnah Nabi, apa yang pernah digawi Nabi, digawinya pula. Karena semua yang digawi oleh Nabi adalah pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW menjadikan sebuah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia orang yang cinta dengan aku. Siapa yang cinta dengan aku, dia akan bersama-sama dengan aku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita perhatikan sunnah Nabi Muhammad. Di hari Jumat kita disunahkan untuk datang berpagi-pagi. Semakin sungsung datang ke masjid, semakin besar pahalanya. Malaikat itu habis sholat subuh sudah ada malaikat yang standby di dalam masjid. Nah, datang berdahulu ke masjid untuk sholat Jumat, datang jam 7, jam 8 berdahulu dari tingkat di masjid, itu pahalanya seperti orang yang bersedekah dan onta. Seperti orang bersedekah onta. Masukkan tuh golongan pertama. Nanti jam 8, jam 9 berganti lagi pahalanya. Yang datang kloter kedua mendapatkan pahala seperti orang bersedekah sapi. Karena yang datang kloter ketiga jam 10, jam 11 itu seperti orang yang bersedekah kambing pahalanya. Karena yang datang sudah jam 12 itu sama dengan bersedekah telur. Nah, seperti orang yang bersedekah telur, jadi pahalanya semakin kecil. Jadi semakin besar, semakin sungsung kita datang ke masjid, maka semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sunnah-sunnah menuju ke masjid. Di antaranya berpakaian putih, pakai kopiah putih, pakai baju putih, pakai tapik putih, atau pakai gamis putih. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan kita yang menghidupkan sunnah Rasulullah, siapa lagi? Ini sudah di akhir zaman, di mana orang-orang sudah banyak mengabaikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun syahid." Wa fi riwayat falahu ajrun mi'atu syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika umat-umat ini sudah tidak memperhatikan lagi, tidak peduli lagi terhadap sunnah Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, jika orang mengabaikan sunnah tersebut, seperti orang yang mati syahid pahalanya. Nah, coba biar ke pasar, pakai gamis gini, ke mall, pulang ke mall pakai gamis gini, jarang kan ada lagi. Asik dilihat orang, apa aja ke mall gamis, aneh. Jadinya aneh. Badal dinu ghoriban wa sayudu ghuraba kama bada. Kata Rasulullah, ajaran Islam ini awalnya asing. Awal Islam ini tumbuh, sedikit yang meminatinya sedikit. Pakaian-pakaian yang tradisi dibawa oleh Nabi SAW sedikit asing. Dan kata Rasulullah SAW, nanti Islam ini akan kembali asing di akhir zaman. Akan kembali asing. Buktinya, coba kita jalan seperti ini di mall, asing kita, asing kayak aneh jadinya. Fatuban lil ghuraba, kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang asing di zaman itu. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cita-cita kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam Jumat hari ini. Mari kita sama-sama setelah
Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa, insya Allah habis isya malam hari ini kita sama-sama di sana tabligh akbar, bersolawat dan mendengarkan tausiah, mengisi malam Jumat dengan malam yang indah. Insya Allah dihadiri kurang lebih tadi yang berhadir dari alumni itu sekitar 150 orang yang hadir tadi. Subhanallah, banyak. Insya Allah banyak para ustaz, banyak para ulama dan banyak para habaib. Insya Allah menjadikan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha apabila ada kata-kata yang salah. Ini adalah menjalankan perintah. Imtithalul amal khairun min sulukil adab. Menjalankan perintah dari guru untuk berkumpul, untuk berdakwah. Doakan kami khususnya para alumni-alumni di atas bimbingan asuhan Habib Umar. Mudah-mudahan kami menjadi orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang kebanggaan orang tua kami. Mudah-mudahan bisa dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan keturunan kita semua menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang belum sampaikan ini sedikit bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi